Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solih-solihah, anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini sayangku? Tetap semangat, tetap tersenyum, selalu bahagia dan ceria sayangku. Subhanallah, nikmat karunia Allah SWT, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama dengan Ustazah Ani dan si cantik salihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustazah Ani, siap nggak? Nah, kita mau belajar apa Ustazah? Wow, keren. Sains anak-anak, keajaiban alam semesta Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salihah cantik Az-Zahra. Ustazah sehat walafiat, tetap semangat untuk solihah anak Indonesia cerdas, hebat, luar biasa. Alhamdulillah sayangku, solihah, cerdas, hebat yang luar biasa anak Indonesia. Hari ini kita dipertemukan Allah SWT dengan anugerah yang luar biasa. Subhanallah. Allah SWT bentangkan ayat-ayat Allah SWT yang kita lihat, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah bersama Ustazah Ani dan si cantik solihah Az-Zahra, kita akan berpetualang, kita akan bereksperimen dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, yang kita bisa lihat, yang bisa kita raba, yang kita bisa rasakan. Itulah ilmu sains, ilmu pengetahuan alam yang ada di sekitar kita. Yuk, keseruan dengan Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Leni. Beni juga ya. Yuk, kita lanjutkan. Hari ini kita mau belajar apa? Yuk, kita mau. Subhanallah, solihah anak Indonesia cerdas, hebat, yang luar biasa. Subhanallah. Ustazah, indah sekali Ustazah. Pelangi. Ada apa itu teh? Cermin. Ada kaca. Kita mau belajar apa Ustazah? Subhanallah, solihah anak Indonesia yang luar biasa. Cahaya yang sering kita lihat merupakan cahaya yang tampak. Tampaknya cahaya sebenarnya tersusun dari semua warna pelangi sayangku. Nah, jika sinar matahari itu menembus butiran air hujan, akan dibelokkan dan diuraikan menjadi 7 warna. Warnanya banyak 7 terus. Lah, warna hitam sama putih kok nggak ada ya di pelangi itu? Iya, salihah yang hebat luar biasa. Kenapa? Kok warna pelangi nggak ada warna hitam dan nggak ada warna putih? Kenapa sayangku? Karena benda berwarna hitam itu menyerap semua cahaya. Akhirnya warnanya hitam, cahayanya. Dan benda itu berwarna putih, karena apa sayangku? Benda-benda itu memantulkan semua cahaya, sehingga cahayanya berwarna putih. Mau tahu keseruan hari ini, petualangnya hari ini? Kita akan belajar cahaya dan bayangan cermin. Subhanallah. Asik. Iya sayangku, ya. Kita lanjutkan. Subhanallah, solihah anak Indonesia cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Subhanallah.
subhanallah. Siti lagi belajar ya? Iya nak, hari ini Siti itu kan setiap hari belajar nak ya. Belajarnya itu kalau malam, kan berarti malam ya belajarnya, itu selalu diterangi oleh cahaya lampu. Lah Siti itu selalu malam belajar, mempelajari apa yang dipelajari hari ini dan mempersiapkan pelajaran untuk yang pelajari untuk besok. Subhanallah, karena Siti anak yang hebat, anak yang luar biasa. Insya Allah, solih-solihah anak Indonesia juga seperti Siti. Gitu Yus. Nah, terus, kalau lampunya dimatikan Yus. Gimana Yus? Lah ini, kalau lampunya dimatikan kira-kira bisa belajar nggak solih-solihah semuanya? Gelap Us, nggak bisa lihat. Gelap, nggak bisa lihat. Iya nak, bener. Karena apa sayangku? Karena nggak ada cahayanya. Cahaya itu apa ya? Iya, aku belum tahu cahaya itu apa. Iya sayangku, cahaya adalah tenaga berbentuk gelombang dan membantu kita melihat. Jadi sayangku, cahaya itu berbentuk gelombang sayangku, berbentuk gelombang dan membantu kita bisa melihat. Kalau nggak ada cahaya, kita tidak akan bisa melihat sayangku. Oke, bisa difahami nak? Itu ya Ustazah. Jadi karena ada cahaya, sehingga kita bisa melihat ya Ustazah. Iya nak. Karena pantulan cahaya ke benda, kemudian bisa kita lihat nak. Mau tahu? Sifat cahaya. Yuk sayangku, kita lanjutkan. Subhanallah, solih-solihah anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Sayangku, sebelum kita lanjutkan ya keseruan kita hari ini berpetualang dan mengadakan eksperimen percobaan tentang cahaya. Subhanallah sayangku, Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya dalam surat An-Nur, yaitu ayat 35. Ustazah bacaan artinya aja ya sayang ya? Oke. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada sebuah pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Subhanallah sayangku. Allah telah mengajarkan kepada kita. Ya, sayangku. Allah nurus samawati wal ard. Bahwa Allah itu memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Sayangku, di sini makna an-nur, yakni cahaya, yang menjadikan suatu benda itu terlihat karena pantulan cahaya yang mengenai benda tersebut, ya, dan ditangkap oleh mata kita. Dan Allah menjadikan langit dan bumi bersinar dengan keistiqomahannya. Dan penghuni keduanya, yaitu langit dan bumi,
Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Subhanallah, solihah, anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Yuk, kita sekarang berpetualang dan kita bereksperimen yuk tentang cahaya. Dan ingat sayangku, tadi bagaimana cahaya, ya, an-nur, ya, itu bisa menembus, ya nak ya, menembus di dalam tabung kaca, ya nak ya, subhanallah. Diperumpamakan dalam tabung kaca ada sebuah lubang di sini, ya, subhanallah. Yuk kita bisa berpetualang, percobaan, eksperimen. Yuk kita lanjutkan. Subhanallah, solihah anak Indonesia yang hebat, yang luar biasa. Subhanallah, Ustazah. Wih. Udin, Siti, diterangi oleh sinar dan cahaya, ya Ustazah. Sinar dan cahaya itu sama ya usia. Solihah anak Indonesia hebat yang luar biasa. Oke, solihah Az-Zahra, sinar dan cahaya itu tidak sama, nak. Sinar nggak sama, cahaya itu nggak sama ya Ustaz. Iya nak. Contohnya ya, kita sering sayangku mendengar bahwa ada istilah sinar alfa, ya, sinar beta, sinar gamma, ya. Namun kita tidak pernah sayangku mendengar cahaya alfa, cahaya beta, cahaya gamma, ya kan sayangku. Dan juga kita sering ya sayangku mendengar istilah apa itu sinar ultraviolet, ya, sinar inframerah. Namun kita tidak pernah mendengar sayangku cahaya ultraviolet, cahaya inframerah, nggak pernah. Karena apa sayangku? Beda. Karena ahli fisika memberikan pengertian pada sinar adalah seberkas cahaya atau jalannya cahaya. Jadi, nak, sinar itu adalah seberkas cahaya atau jalannya cahaya. Oke. Jadi, sinar sama cahaya itu berbeda. Oke. Ya, bisa dipahami sayangku? Cahaya itu seluruhnya, tapi kok sinar itu bagian dari cahaya. Sinar adalah bagian dari cahaya. Sinarnya. Oke sayangku? Bisa dimengerti? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yuk sayangku. Apa ya ciri-ciri dari cahaya? Ya sayangku. Kita lanjutkan, nak? Apa ya ciri-ciri cahaya? Sayangku, subhanallah, solihah anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Oke sayangku, sifat cahaya. Kita dapat perhatikan, nak, ya, bagaimana cahaya matahari, ya, masuk ke dalam ruangan, ya, melalui celah ruangan kita, ya, ruangan rumah kita, ya, yang sempit itu mungkin ada jendelanya, bisa masuk kan dalam jendela, ya, di sela-sela itu, atau mungkin lah sayangku, coba dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sifat cahaya yang sifatnya adalah merambat lurus. Nah, itu kan sudah merambat lurus, ya sayangku, ya. Merambat lurus seperti apa, nak? Oke, kita Benny itu mengadakan percobaan, sayangku, eksperimen bagaimana cahaya itu merambat lurus, bener nggak? Ya, itu dengan cara karton, ya, tuh seperti itu sayangku, dibentuk seperti itu sayangku, karton, 3 karton, ya. Kemudian dilubangi kartonnya, ya, dengan sama, ya. Kemudian dikasih lilin, nak, ya, sebagai sumber cahayanya di situ. Kemudian Benny melihat dari celah-celah lubang tadi, ya, dilihat. Subhanallah. Bisa terlihat, nak? Coba kalau apa itu digeser itu, nah, ya, ininya saja, ini, ya. Ininya digeser, nah, ya.
digeser ke kiri atau ke kanan, itu cahayanya nggak bisa nembus, nak. Cahaya nggak bisa nembus, terhalang oleh ini. Subhanallah, ya kan? Kalau di sini nggak bisa, jadi subhanallah, ya. Ini bukti bahwa cahaya itu merambat lurus, gitu ya, lurus sayangku. Oke, subhanallah. Oke sayangku, seperti ini sayangku. Contohnya yaitu seperti senter. Nih, kenyataannya kalau senter itu senter kan lurus, ya, nih lurus sekali, ya kan? Udin kena cahaya sinarnya dari senter. Ya sudah, Udin jadi terang. Iya sayangku. Oke. Kemudian contoh lagi ya sayangku, yaitu sinar cahaya dari mercusuar, ya. Oke, ini kan. Subhanallah, lurus sekali sayangku. Ya kan, lurus. Cahayanya, ya, sinarnya lurus, gitu ya, merambat lurus cahaya itu. Oke, ini adalah sifat cahaya yang pertama, yaitu merambat lurus. Yuk, yang kedua. Subhanallah, salih-salihah, anak Indonesia yang cerdas, hebat, pinter. Oke, yaitu ciri yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Subhanallah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nur tadi, ya. Bagaimana, ya, misbah atau pelita itu berada di dalam tabung kaca, ya, dalam tabung kaca, ya, bisa menembus ke seluruh ruangan, kan, bisa menerangi. Subhanallah. Oke, itu ya, jadi menembus benda bening. Subhanallah. Yuk, di sini percobaan yang dilakukan oleh Dayu itu mengadakan percobaan sayangku dengan senter. Nah, ada gelas, ya, ada gelasnya sayangku, ya, gelas, kemudian senter, ya, kemudian di situ ada dikasih ya, di tembok, ya, set. Subhanallah sayangku, cahaya bisa menembus benda bening. Tuh, nih, ini kan, lah ini, tuh, bisa terlihat sayangku. Subhanallah, luar biasa, karunia Allah yang luar biasa. Nah, oke, lah, sebagai contoh, yuk, sebagai contoh apa ya dalam kehidupan sehari-hari kita, nak? Sekarang sayangku, benda bening, ya, benda bening atau transparan, ya, benda bening atau transparan, yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Jadi sayangku, ini adalah kemampuan cahaya itu menembus sebuah benda. Ya, oke. Benda bening itu semua cahaya bisa menembusnya. Ya, contohnya apa? Oke. Contohnya itu adalah kaca yang bening dan air yang jernih sayangku. Ya. Jadi adalah ini namanya benda bening atau transparan. Ya. Oke, ini semua cahaya bisa menembusnya. Oke, paham ya? Dan yang kedua sayangku, kemampuan cahaya menembus benda. Lah, ini benda yang kedua, nah, yaitu translucent, ya. Benda translucent yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterima. Jadi, nah, hanya sebagian yang bisa diteruskan, tidak semuanya. Paham, nah? Kalau yang pertama transparan tadi itu bisa semua cahaya diteruskan, seperti gambar ini, seperti percobaannya Dayu.
Tapi yang kedua, benda translusen itu hanya sebagian cahaya yang bisa diterima, diteruskan. Contohnya yaitu air kotor atau air keruh, kaca dop atau kaca yang nggak jernih, kaca yang buram, ya, dan bolam susu atau bola lampu susu, warna susu. Ya, itu tidak semua cahaya bisa diteruskan, tapi hanya sebagian bisa diteruskan. Bisa dipahami, nak? Dan yang ketiga, yaitu kemampuan cahaya terhadap benda opakus, ya, opakus atau benda tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Ya, opakus hanya memantulkan semua cahaya yang mengenainya, cuma memantulkan aja, nak. Jadi cahaya itu pantulkan aja, nggak bisa menembus. Bisa dipahami? Ini kemampuan, ada 3 kemampuan cahaya, ya, terhadap benda. Oke, contohnya banyak sekali, nak. Buku tebal, kayu, tembok, besi, dan benda-benda yang lainnya yang tidak bisa menembus cahaya. Sebagai contoh, ya, tadi ya, sebagai contoh sayangku, ya, karena kena sinar, karena ini, ya, tidak bisa menembus, sehingga timbullah sebuah bayangan sayangku. Karena tidak bisa melewati benda ini, cahaya tidak bisa melewati benda, akhirnya tertimbullah bayangan ini. Nggak bisa stop di sini, nggak bisa cahaya. Akhirnya timbullah bayangan. Oke, subhanallah. Sali-sali hebat anak Indonesia yang luar biasa. Mengerti sayangku? Gitu ya, sudah. Paham aku. Ya, ada 3 kemampuan cahaya, ya. Iya, nak. Paham lo ya? Mudah bukan sayangku? Ya sudah, mudah saja. Ngerti aku? Terudang aku. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan anak-anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Yuk kita lanjutkan, nak, ya. Yaitu memantulkan cahaya. Lah. Oke, sayangku. Kita lanjutkan, nak, ya. Lah, sayangku. Dan yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, oke. Sekarang coba sayangku, bagaimana kita semuanya, kita lihat ya sayangku, mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa benda-benda itu dapat kita lihat? Nah, mengapa kok mata kita bisa melihat? Kenapa ya sayangku? Tadi karena benda tersebut kan dapat dilihat oleh mata karena ada cahaya. Iya, betul, Salihah cantik Az-Zahra. Karena ada cahaya, sehingga mata kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Oke, hebat Salihah cantik. Karena pantulan cahaya dari benda menuju mata. Pantulan cahaya dari benda menuju mata. Oke, coba sekarang kita lakukan percobaan, sayangku, ya. Percobaan, sayangku, senter ada dua ini, ya, dua kaca, nak, ya. Ada 2 kaca, kemudian senternya diarahkan ke kaca yang satunya, kemudian subhanallah. Ini, ya. Nanti cahayanya akan gini, sayangku. Cahaya, kemudian nanti begini. Subhanallah. Akan dipantulkan, sayangku. Oke, sayangku. Paham? Itu memantul, ya. Memantul, ya. Cahayanya bisa dipantulkan ke sini, ke kaca sebelahnya. Dan juga balik lagi.
Oke. Oke. Kemudian coba sayangku, solih-solihah, anak Indonesia hebat yang luar biasa. Coba solihah pegang senter di ruangan yang gelap, ya. Solihah pegang senter di ruangan yang gelap. Kemudian arahkan ke tembok. Apa yang terjadi? Seperti ini. Senter itu, ya, kemudian ya senter, cahaya senter akan mengenai benda, mengenai tembok, ya, kemudian dipantulkan, ya, mengenai tembok, kemudian dipantulkan ke cahaya kita sehingga subhanallah kita semuanya bisa melihat. Oke sayangku, lah, solih-solihah anak Indonesia yang luar biasa. Lah, pantulan cahaya, nak ya, pantulan cahaya ya, pantulan cahaya itu akan teratur, ya, jika apa ya? Jika mengenai permukaan benda yang datar, ya. Dan seperti ini coba. Jadi jika cahaya dapat dipantulkan mengenai suatu permukaan, ya, permukaan itu akan teratur jika, ya, cahaya itu akan teratur jika mengenai benda yang datar. Ini sayangku. Seperti ini sayangku. Nah, jadi permukaan benda yang datar, ya, itu pantulannya akan sejajar, nak. Ya, pantulannya akan sejajar. Ini adalah sinarnya, sinarnya ini adalah sinar, ya. Ini adalah sinarnya sayangku. Ini sinarnya. Pantulannya akan sejajar. Ya. Paham? Jadi kalau permukaan benda itu datar, pantulannya akan sejajar. Dan sayangku, jika, ya, pantulannya itu mengenai cahaya itu mengenai permukaan benda yang tidak teratur, ya, tidak teratur, tidak sejajar, tidak datar, ya, seperti ini sayangku, tidak datar, ya, naik turun, ya, ini, ya, tidak teratur, ya, maka apa? Maka, ya, sinarnya itu ada bentuknya difus, ya. Difus itu tidak terarah, nak, kemana-mana, ya. Bisa dipahami sayangku? Ada dua pantulan, ya, cahaya jika ini akan sejajar, ya sayangku. Yang pertama tadi, jika permukaannya datar, maka sinarnya akan sejajar. Sinarnya akan pantulannya dengan sejajar. Tapi sebaliknya, kalau permukaannya itu tidak rata, nak, maka cahaya pantulannya itu ada difus atau tidak beraturan. Oke, bisa dipahami sayangku? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Subhanallah, sayangku. Lah, cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Oke, sekarang berdasarkan permukaannya, cermin itu ada tiga cermin. Yuk, kita satu persatu sayangku ya. Yang pertama, cermin apa ya? Cermin datar ya. Iya, nak. Kamu di belakang. Iya, Ustazah. Aku kan belajar, Ustazah. Walaupun di belakang. Iya, Solihah cantik. Subhanallah. Tak pikir tidur. Ustazah ini. Aku belajar, Ustazah. Iya. Oke, sayangku. Ya. Jadi cermin datar, ya. Solihah anak Indonesia yang luar biasa. Setiap hari solihah pasti bercermin kan? Ya. Itulah yang dinamakan cermin yang datar.
Nah, subhanallah. Ya enggak? Selalu bercermin. Mau kemana? Setelah mandi bercermin. Oke, ingat sayangku. Kalau bercermin jangan lupa ya sayangku. Kita doa dulu sebelum pada saat bercermin sayangku. Doanya masih ingat gak? Oke. Doanya ingat sayangku? Coba bersama-sama kita baca doa bercermin yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama kasanta khalqi wa hasin khuluq. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah pula akhlakku. Ya kan sayangku? Hadis riwayat Ahmad sahih ya. Ya. Bagaimana kalau kita bercermin, Allah mengindahkan rupa kita, akhlak kita juga semoga dibaikkan. Oke, nak ya. Oke, jangan sampai lupa lo ya. Bercermin tok tapi nggak berdoa. Iya, Ustazah, aku berdoa, Ustazah. Oke, sip, subhanallah, sudah cantik, hebat. Oke, sayangku ya. Nah, kita lanjutkan nak ya. Jadi cermin datar ya itu kita pantul itu memantulkan ya. Ya. Lah, nak sayangku. Wow. Udin sedang bercermin ini nak ya. Ini cermin sayangku ya. Ini adalah gambaran cermin datar. Ini adalah cerminnya sayangku ya. Ini adalah gambaran cerminnya. Ini adalah cerminnya ya. Ini cerminnya. Ini adalah kecermin. Ini cermin ya. Dari atas ke bawah ke atas ke cermin sayangku. Udin ini sedang bercermin sayangku. Cahaya, ini cahaya, ada cahaya ya sayangku. Kemudian ini adalah Udin, objeknya Udin, dan ini adalah bayangan. Ini adalah Udin ya, objeknya ya sayangku. Objeknya ya. Ini adalah bayangannya sayangku. Ya. Bayangannya. Lah, bayangan Udin ini berada di baliknya cermin sayangku. Yuk. Lah, jadi di belakang cermin bayangannya. Oke, sekarang bagaimana ya? Apa itu cermin datar itu? Ya, sifat bayangannya bagaimana ya sayangku? Yuk. Pada saat kita bercermin sayangku, solih-solihah dapat mengetahui bahwa bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut sayangku ya. Sifatnya begini. 1. Ukuran besar tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Coba lihat, sama kan ukurannya Udin sama Udin ini Udinnya, ini bayangannya sama nak. Nah, ya ukurannya sama sayangku. Oke, pertama ukurannya sama. Oke, yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak bayangan ke benda. Nah, ini sama jaraknya sayangku. Loh, sama sayangku jaraknya ini. Loh, ini sama jaraknya. Jaraknya sama sayangku. Jaraknya sama ini, jaraknya sama. Subhanallah sayangku. Oke, paham tak? Jaraknya sama. Jarak kecermin, bayangan kecermin dan benda kecermin sama. Oke, lanjutnya. Oke, sifat yang ketiga, yaitu kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kirimu ya akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Nah, sama ini sayangku. Ini tangan kirinya Udin loh menjadi tangan kanan di bayangannya. Sebaliknya sayangku. Soalnya kan juga gitu kalau cermin. Terbalik nak. Yang kiri menjadi kanan, yang kanan menjadi kiri. Itu aja sayangku. Paham? Dan yang keempat yaitu bayangan tegak seperti bendanya. Persis tegak.
Loh, sama kan? Tegak, sayangku. Dan yang kelima adalah bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Maksudnya begini, sayangku. Oke. Kalau bayangan itu berada di belakang cermin, di sini, inilah yang namanya bayangan maya. Oke ya. Ini di sini ya. Di sini. Ini adalah bayangan maya. Oke. Ya. Ya. Layarnya tidak bisa menangkap. Ya. Bayangan maya di sini ya. Bayangan dapat dilihat oleh cermin ya, dalam cermin bisa dilihat, tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Ini layar ini loh maksudnya. Paham nggak? Maka bayangannya adalah semu atau maya. Bisa dipahami? Inilah cermin datar. Yuk kita lanjutkan. Cermin berikutnya. Cermin cembung sudah. Iya, Solihah cantik, cermin cembung. Cermin cembung itu yang mana ya, Nak? Oke, cermin cembung itu cermin yang permukaan bidang pantulnya itu melengkung ke arah luar, Nak. Seperti inilah. Jadi, cermin cembung itu, Nak, permukaan bidang pantulnya itu melengkung keluar, ke arah luar. Nah, inilah. Ini kan melengkungnya keluar segini loh. Ke arah luar sini loh melengkungnya. Loh, ini loh melengkungnya keluar, Nak. Ya. Ini namanya cermin cembung. Lah, cermin cembung itu biasa digunakan ya. Digunakan untuk apa? Ini, seperti ini. Ini di pertigaan ya. Di pertigaan jalan ya, Nak ya. Dan juga pada spion mobil atau motor, Nak. Jadi kelihatan ya. Kelihatannya bayangannya ini gimana ya? Kelihatannya bayangannya loh, ini ada sepeda motor di sini loh. Kira-kira bayangannya ini lebih besar apa lebih kecil ya? Sayangku. Oke. Kita lihat bagaimana pantulan dari cermin cembung. Oke, sayangku. Ya, ini sayangku. Bagaimana? Ini adalah cermin cembung, ya. Ini cermin yang cembung nih. Loh, ini loh Mas Yusada itu cerminnya. Loh, ini loh cembung. Ini ya sayangku ya. Lah, cermin cembung ya. Ini Udin ya. Udin di sini. Lah, Udin di sini, Nak ya. Lah, ini bayangannya di sini, Nak. Bayangannya sama enggak ya? Bayangannya maya. Loh, bayangannya maya. Karena apa? Karena bayangan bisa dilihat di cermin tapi tidak bisa ditangkap oleh cermin. Namanya bayangan maya. Oke. Yuk sifat-sifatnya yuk sayangku. Apa ya sifat-sifatnya? Pada cermin cembung mempunyai sifat-sifat bayangan sebagai berikut. Oke. Ya. 1. Ya. Dari ini tadi ya sayangku, ukuran bayangan diperkecil. Loh, sekian kan objeknya Udin. Lah, lu kok malah kecil? Iya, sedang Udin malah kecil. Iya, Nak. Iya diperkecil. Karena cerminnya cermin cembung. Nah, ini di sini. Ini ya. Oke. Ukuran bayangan diperkecil. Kemudian, bayangan tegak seperti bendanya. Sama, berdiri tegak. Sama, berdiri tegak. Loh, sama, berdiri tegak. Ya. Oke. Dan yang ketiga, yaitu bayangan bersifat semu atau maya. Ingat, Ustaz tadi sudah jelaskan kan? Di sini. Bayangannya di sini, Nak, ya.
bayangannya di belakangnya cermin, ya, bukannya, ya. Jadi ini maya. Seperti tadi, seperti cermin datar tadi, bayangannya adalah maya. Layar tidak bisa menangkap bayangan, tapi bisa melihat bayangan. Bisa dipahami? Iya sudah, aku ngerti sudah. Iya, paham. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kita lanjutkan sayangku. Oke, selih-selihan Indonesia yang cerdas luar biasa. Yang ketiga adalah cermin cekung. Cermin cekung sudah. Iya nak, cermin cekung nak. Ini contohnya. Itu kan sindak saya kalau sudah. Kok terboleh sudah? Iya, selihat cantik. Azhara. Oke, iya nak. Cermin cekung yaitu yang bidang pantulnya itu melengkung ke dalam, nak, melengkung ke dalam. Loh, ini loh, melengkungnya ke dalam loh. Nah, contohnya sendok sayur nih, melengkungnya ke dalam gini. Loh. Ini namanya cermin cekung. Saya contohkan sendok sayur. Nah, cermin cekung itu biasanya digunakan sebagai ini sayangku, sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Ya. Jadi ini sayangku, ya, apa itu? Ini contoh-contohnya ya sayangku. Nah, ini contoh-contohnya mikroskop, ya. Kemudian senter tadi sudah, sama ini apa itu? Sokle ya, sama sendok tadi ya. Lah, sayangku, center tadi ya sudah sampaikan tadi ya, bahwa center ya, dalam center ya, dan apa itu lampu mobil ya, lampu senter dan lampu mobil itu ya menggunakan cermin cekung ya sebagai apa? Sebagai reflektor. Apa maksudnya reflektor, nak? Iya, saudara. Apa itu reflektor? Iya, nak, sayangku. Reflektor itu bahwa membuat sinar yang dikeluarkan dari lampu senter atau lampu mobil itu menyebar, sayangku. Ya. Padahal lampu senter dan lampu mobil itu cuma kecil, nak. Tapi kok bisa menyebar, kok bisa terang. Subhanallah. Karena apa? Karena di situ ada cermin cekungnya, nak. Paham, nak? Bisa dipahami? Lah, sayangku, ya, prinsip dari cermin cekung ya sayangku, ya, prinsip cermin cekung itu ya. Oke, bentar ya sayangku. Bentar. Maaf, agak error lah. Inilah ini. Ya udah. Ya. Jadi beberapa prinsip cermin cekung itu antara lain ya sebagai berikut. Yang pertama ya, cermin cekung itu bersifat konvergen, yaitu sifatnya mengumpulkan sinar, nah, mengumpulkan sinar. Ya. Itu prinsip cermin cekung, yaitu sinarnya bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar, ya. Oke. Kemudian, karena bentuknya gini ya, cekung gini kan, loh, mengumpulkan sinarnya terkumpul. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nak. Nah, pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung, jarak antara benda dan cermin mempengaruhi bayangan yang dihasilkan. Jadi, jarak antara benda dan cermin itu mempengaruhi bayangannya, sayangku. Bisa dipahami ya? Ini prinsipnya. Oke. Berikutnya, sayangku. Yang ketiga, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung merupakan perpotongan sinar pantul atau merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul.
Oke, Ustazah lebih jelaskan sebagai berikut. Nah, ya, ini sifat-sifat bayangan cermin cekung, ya. Oke, sayangku yang pertama, ya, sifat bayangan jika benda diletakkan pada jarak yang lebih besar dari C atau ruang 3. Seperti ini loh gambarnya, nak sayangku. Langsung aja ya. Ini sayangku. Ya. Oke, biar merah aja. Ini sayangku, jika ini lebih besar di sini ya sayangku, di sini, ini ya, ini ruang 3. Ini ya. Oke. Lah, jika bendanya berada di sini ya, di lebih besar dari C, ya. Ini cerminnya, maka bayangannya bentuknya seperti ininya. Bayangannya kecil dan terbalik tahu sudah. Iya nak, saya cantik. Nah, maka bayangan terletak di ruang 2, ini ruang 3 nak ya. Nah, ini ruang 3. Dan ini ruang 2 sayangku. Nah, bayangan terletak di ruang 2 dan memiliki sifat nyata. Loh, nyata nak. Karena apa? Karena bayangan bisa dilihat dan bisa ditangkap oleh layar. Ini loh, di sini ini bayangannya nyata. Terbalik dan diperkecil. Oke. Bisa dipahami? Posisinya ini ya, di sini ya. Nanti bayangannya pasti di sini, di 3, bayangannya di 2 ya. Ya, di ruang 3 bayangannya di 2, terbalik diperkecil nyata. 1. Paham? Sekarang berikutnya. Sudah pelan-pelan loh ya. Yang kedua adalah sifat bayangan jika berada diletak pada titik C. Titik C. Ini seperti ini sayangku. Si gendut sama sudah. Iya, nak salah cantik, masya Allah. Oke, iya betul. Ya, jika diletakkan di C, C ini pas di C. Ya, bayangan terletak pada titik C, ya, dan memiliki sifat nyata terbalik sama besar. Oke, ingat-ingat. Oke, ingat-ingat. Di C, di sini, ya, pas di sini, itu bayangannya sama, nyata, ya, terbalik. Oke, paham ya? Ya, insya Allah paham. Semoga paham salih anak Indonesia. Oke ya, sudah lanjutkan ya. Yang ketiga. Sekarang sifat bayangan jika benda diletakkan pada jarak antara C dan F atau ruang 2. Oke, seperti ini sayangku. Contoh gambarnya. Lah, ini tuh bendanya berada di antara C dan F atau di ruang 2. Misalkan tadi aku bilang ya, yang di sini adalah ruang 3, yang antara C dan F itu adalah ruang 2. Ya. Jika bendanya itu berada di ruang 2, ya, maka bayangannya tambah gendut, tambah besar. Iya, saya cantik. Bayangannya terletak di ruangan 3 dan memiliki sifat nyata, terbalik diperbesar. Oke, sayangku. Paham, nak? Oke ya. Ini bendanya di ruang 2, ya. Bayangannya itu di ruang 3, sifatnya nyata, terbalik diperbesar. Nyata.
sudah saya sampaikan tadi nyata. Nyata itu berada di sini, di cermin sini. Ya, bisa ditangkap oleh layar cermin maksudnya ya. Oke, paham ya? Oke, berikutnya yuk kita lanjutkan berikutnya. 4 ya. Sifat bayangan jika benda itu berada pada titik F. Titik F ya. Oke. Nah, ini titik F sayangku. Lah, di sini ini karena ini kan sejajar nak ya. Ini garis ini ya. Ini ya. Ini ada garis ini nak, garis kuning ya. Ini titik C. Itu lurus gini. Ada lurus loh ini lurus sayangku ya, lurus. Ustazah ini cuma menebalkan aja. Lurus ya, ini lurus. Nah. Lurus ya, bayangannya tak terhingga nak ini, bayangannya coba. Bayangan terletak di tak terhingga. Tak terhingga itu, ingat ya, tak terhingga itu ya nggak terbatas nak. Oke, paham ya sayangku? Oke, kita lanjutkan nak ya. Lanjutkan nak. Sifat lagi ya, kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu sifat bayangan jika benda diletakkan pada jarak antara A, F, dan A atau ruang 1. Seperti ini. Ini ya ruang 1 ini loh, ini A, ini titik A sini ya. Ini ya sayangku, ini A ya, ini A, di sini A. Di cerminnya ini loh, nak sayangku. Lah, ini kan ruang 1 ya nak ya, ini ruang 1. Ini kan, ini ruang 1. Ya kan, ini sudah kasih tahu, ini ada ruang 2. Ini ada ruang 3. Jika benda itu berada di ruang 1 atau antara F dan A, sini F dan cerminnya, nah, maka yang terjadi, astaga, tambah besar bayangannya. Iya, nak, terlihat cantik. Masya Allah. Bayangannya itu terletak di ruang 4. Ini ruang 4. Nah, ingat nggak? Kalau ruangan 4, berarti kan dibalik cermin, nak ya. Berarti sifatnya adalah maya. Sifatnya maya, tegak dan diperbesar. Ingat loh ya. Berarti dekat dengan cermin, ingat loh ya. Kalau dekat dengan cermin cekung ya, itu bayangan dekat sekali loh ya antara F ya di ruangan 1. Pasti itu apa? Bayangannya lebih besar ya. Dan maya. Karena apa? Karena layarnya tidak bisa tidak bisa menerima, tidak tertangkap oleh layar. Bisa dipahami sayangku? Oke? Nah, oke. Dari bayangan benda yang telah tadi kita gambarkan ya atau lukiskan, terlihat bahwa sudah ya, terlihat ya, ingat sayangku. Ini ruang 3, ruang 2, ruang 1, dan ruang 4. Tadi sudah saya contohkan. Ini ruang 2. Ruang 3, astagfirullah. Ruang 2. Ruang 3, ruang 2, ruang 1, dan ini adalah ruang 4. Di balik layar ya. Nah, dari ini semuanya sayangku, maka ya, jika benda terletak pada ruang 3, maka bayangan akan terbentuk pada ruang 2. Jika benda di ruang 3 terbentuk di ruang 2, ya. Ingat kayak tadi ya. Ya. Nah. Bentuknya apa? Tuh ya. Nah, bayang yang kedua, jika benda terletak pada ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Nah, dibolak-balik aja nak ya. Dan yang ini ya, jika benda terletak di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4. Ini ya sayangku ya. Oke. Subhanallah. Luar biasa. Insya Allah salih-salihah, insya Allah dimudahkan sama Allah.
memahami ya apa sifat-sifat dari bayangan cermin ini ya nak ya. Oke, insya Allah Allah memudahkan solih-solihah untuk semuanya ya, memahaminya ya. Oke, oke sayangku, subhanallah, solih-solihah anak Indonesia cerdas yang hebat ya. Bahwa matahari ya sebagai sumber energi utama di alam semesta ini dan cahaya terbesar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan alam semesta ini ya sayangku, subhanallah. Subhanallah Ustazah ya. Gunungnya Ustazah itu kok ada bayangnya ya Ustazah. Jurni sekali ya Ustazah ya. Iya, subhanallah. Nah, ini sebagai kuasa Allah melukiskan ya, melukiskan gunung dan langitnya. Ya. Melukiskan gunung dan langitnya. Dipantulkan karena ada cahaya. Cahayanya dari mana? Cahayanya adalah sinar matahari. Ya. Matahari yang menyinari alam semesta ini. Nah, ini bisa kelihatan kalau bayangannya sama. Ingat tadi ya sayangku, bayangannya sama. Ini karena bayangannya sama loh, bayangannya sama. Ini insya Allah ya. Ini adalah pengambilan gambar ini pada siang hari. Pada pukul 12. Ya. Karena bayangannya sama ya, ya. Di atas itu ya. Bayangannya, subhanallah sayangku. Ya, ini dan jernih sekali kelihatannya dangkal sekali ya Ustaz. Iya nak, karena jernihnya kelihatannya dangkal. Padahal itu dalam sekali. Subhanallah. Oke, subhanallah sayangku. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya itu terlukiskan dalam surat Al-Furqan 45. Ustazah bacakan artinya aja ya nak ya. Oke. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayangan-bayangan. Dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap bayangan-bayangan itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayangan-bayangan itu. Surat Al-Furqan 45. Subhanallah. Kuasa Allah yang luar biasa. Apa yang kita pelajari tadi? Ya, tentang bayangan dari pantulan ya, sifat cahaya yang itu bisa memantul ya nak ya. Subhanallah. Bayangannya bisa diperpanjang, diperpendek. Subhanallah sayangku. Ya. Oke, bisa kan bayangan diperpanjang, pendek? Kalau bagaimana menyesuaikan mataharinya sayangku. Kalau di pagi hari, subhanallah, di pagi hari itu bayangan kita bisa menjadi panjang. Iya enggak? Di sore hari juga gitu, bayangan kita bisa menjadi panjang. Semakin siang, jam 12 seperti ini. Bayangannya adalah seperti ini. Subhanallah. Gimana? Ya, Maha Suci Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri atau sifat cahaya berikutnya nak ya. Oke, apa ya? Yuk kita lanjutkan. Yaitu sayangku, apabila cahaya itu yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Maksudnya Ustazah? Iya nak. Oke, cahaya dapat dibiaskan. Dah, contohnya seperti ini. Ya, ini dibiaskan. Kenapa kok
dibiaskan. Oke. Apabila cahaya itu merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, sayangku. Dua zat ya, yang berbeda kerapatannya, ya. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Nak, ya, sayangku, bahwa cahaya itu ada air dan pensil. Beda zatnya, nak, ya, beda zatnya. Maka ini ya, maka akan dibelokkan, nak. Ya, kerapatannya beda. Ini benda padat sama benda cair, nak, ya. Dua benda yang berbeda zatnya, ya. Maka benda itu akan dibelokkan, ya. Cahayanya akan membelokkan. Cahayanya loh ya, yang bukan bendanya yang dibelokkan, tapi cahayanya itu membelokkan. Seolah-olah patah pensilnya, pulpennya seolah-olah patah seperti ini. Ini adalah pembiasan, nak, ya. Lah, sayangku, ya, peristiwa pembelokan arah atau rambatan cahaya ini ya, setelah melalui media ini ya, ini kemudian dibiaskan seperti ini, akhirnya kelihatannya patah, padahal nggak patah kan? Subhanallah, iya Ustaz ya, kelihatannya kayak punchnya patah, ternyata itu cuma pembiasan cahaya ya Ustaz. Subhanallah, keagungan Allah yang luar biasa Ustaz. Iya nak, subhanallah, keagungan Allah luar biasa pada kita semuanya. Inilah ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta kita. Oke, kita lanjutkan coba ya. Dalam apa lagi ya? Ya. Nah, bisa coba solih-solihah anak Indonesia hebat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat ikan yang di akuarium, padahal ikannya kecil. Subhanallah. Iya, sudah ikannya tambah gede, tambah besar sudah. Iya, ikannya tambah besar. Karena apa? Karena itu tadi. Karena dibiaskan ya, adanya pembiasan cahaya. Karena bendanya ada dua zat. Ingat ya, ada dua zat yang berbeda kerapatannya. Ya. Maka cahaya itu akan membesarkan. Ya, akan menjadi besar nih. Yang pertama tadi dibelokkan. Ya. Ini menjadi besar. Oke. Oke ya, kemudian sayangku, ingat loh ya, ada yang belokkan, ya. Ini ada yang menjadi besar, ikan di akuarium menjadi besar. Kemudian, subhanallah, indah sekali sudah. Itu perahunya, subhanallah, jujur nih Ustazah ya. Kayaknya sangat dangkal sekali Ustazah. Iya sayangku, solih-solih hebat, anak Indonesia yang luar biasa. Ini karena apa sayangku? Karena sangat jernihnya, ya, sangat jernihnya air, ya, sehingga apa sayangku? Kelihatannya ini adalah dangkal sekali, nak. Padahal ini dalam sekali sayangku. Ya, ini adalah pembiasan cahaya yang mengakibatkan permukaan atau dasar dari sungai, laut, ya, itu terlihat dangkal. Padahal dalam sekali sayangku. Oke, paham? Iya sudah, paham aku, paham. Oke ya, bisa dimengerti sayangku. Oke, kita lanjutkan lagi. Yuk. Nah, ini sayangku. Ini adalah teleskop yang teropong ya, teropong yang bisa meneropong benda-benda di langit, ya, teropong atau teleskop, ya, itu kan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh, nak, ya. Ini juga dari pembiasan cahaya, nak, sehingga dilihat oleh mata kita itu bisa besar, bisa dekat, nak, bukan besar, bisa dekat, nak, ya. Jaraknya dekat, yaitu jarak jauh menjadi dekat.
Ya, subhanallah, subhanallah ya. Kemudian ini mikroskop. Sebalik kalau mikroskop itu adalah benda kecil menjadi besar. Nah, ya, benda kecil menjadi besar. Oke. Ini contoh ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cahaya bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya dengan mikroskop, benda yang kecil bisa menjadi besar. Oke, subhanallah. Subhanallah, Ustazah, luar biasa. Iya, sayangku, kita lanjutkan, nak ya. Sifat cahaya. Oke, selih-selih anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa. Ciri yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Maksudnya, Ustazah? Iya, nak. Sayangku, cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya cahaya matahari tersusun dari banyak cahaya warna. Ya, ini sayangku sebagai contohnya. Seperti ini sayangku. Ya, bahwa cahaya matahari, ya, yang nampaknya kan warnanya kan putih ya, nak ya. Ini sebagai contoh, ini adalah prisma ya, kaca prisma sayangku ya. Ini adalah warna putih, nak. Warna putih ya, cahaya ini cahaya ya. Kemudian diuraikan melalui kaca prisma ini, diuraikan. Ini namanya dispersi ya, nak sayangku. Dispersi atau diuraikan ya. Ini menjadi warna yang indah. Warnanya ini aja, nak. Warnanya ada, ingat, seperti pelangi. Warnanya 7 warna. Warnanya ada 7 warna. Untuk mengingatkan, untuk memudahkan, ingat aja. Mejiku hibi niu. Mejiku hibi niu. Merah. Jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini merah, jingga, kuning, ya, hijau, ya, hijau, biru, ya, nila, dan ungu. Ya, ini adalah mejiku hibi niu, warna matahari, ya, warna cahaya matahari. Subhanallah. Ya sayangku, ya. Oke. Paham nggak ya? Yaitu dispersi atau diuraikan. Warna cahaya itu putih, ya. Kemudian terkena dengan prisma, kaca prisma, ya. Kemudian diuraikan menjadi 7 warna, yaitu mejiku hibi niu. Oke, ini bisa kita ingat sayangku. Kita menggunakan percobaan dengan cakrawala. Oke, kita membuatnya dari karton bekas ya sayangku, ya. Kemudian kita beri warna, warnanya sesuai warna pelangi, yaitu mejiku hibi niu, ya. Kemudian setelah jadi, kita tarik-tarik, semakin cepat warnanya apa sayangku? Terlihat warna putih. Ya kan? Subhanallah. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu warna putih berubah menjadi 7 warna. Subhanallah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana sayangku? Cahaya matahari itu diuraikan oleh titik-titik air di awan, sehingga terbentuklah warna-warna pelangi yang begitu indah. Subhanallah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Iya kan? Paham sayangku? Lah. Jadi ingat, solihah bisa membuatnya loh.
dengan ini ya, di pagi hari atau sore hari itu dengan keran ya, keran yang diginikan ya, dengan spray itu bisa sayangku ya. Kelihatan nanti cahaya cahaya tadi yang mengenai dengan butiran-butiran air itu kan bentuknya kayak prism, anak, butiran-butiran air ya, itu akan diuraikan nanti, subhanallah, terlihat indah sekali seperti pelangi. Oke, paham ya? Dan subhanallah, soleh-soleha cantik ya Indonesia, anak Indonesia yang hebat, cerdas luar biasa. Bagaimana kalau soleh-solehah bermain dengan bola dari sabun, balon-balon dari sabun, ya sayangku, balon-balon sabun. Bagaimana balon-balon sabun itu berwarna-warni, nak? Iya nggak sayangku? Berwarna-warni sayangku, ya. Subhanallah, ya sayangku. Oke, berwarna-warni, oke? Iya, subhanallah, indah bukan? Subhanallah, kuasa Allah yang luar biasa. Ya, yang ini yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Oke. Sudah selesai, Ustaz, ternyata. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, alhamdulillah sudah selesai. Luar biasa, Ustaz. Aku baru tahu, Ustaz. Kesimpulannya apa, Ustaz? Oke ya. Kita simpulkan sayangku, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada alam semesta supaya mata bisa melihat benda-benda di sekitarnya. Dan cahaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, bisa dipantulkan. Yang keempat, dibiaskan. Yang kelima, diuraikan. Oke sayangku, insya Allah sampai di sini dulu. Semoga Allah memudahkan soleh-solehah anak Indonesia cerdas yang hebat yang luar biasa memahaminya. Oke, tetap semangat ya. Ingat sayangku, salat 5 waktu ya, jangan sampai ditinggalkan. Dengan adanya salat ya, agar Allah sayang pada kita semuanya. Allah memudahkan hidup kita. Kita sukses dunia akhirat. Dan ingat sayangku, minta doa sama ayah, bunda. Selalu buat ayah bunda bahagia dan tersenyum. Oke, mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.